Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novanda Raihan Aldiansyah. Saya dari Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 241101020010. Di sini saya akan menampilkan video mengenai strategi jigsaw dalam pembelajaran Nahwu untuk memenuhi evaluasi akhir semester dalam pembelajaran strategi pembelajaran bahasa Arab yang diampu oleh dosen Dr. Asep Maulana MPD. Dan untuk video ini semoga bermanfaat bagi yang menonton, dan juga mohon maaf apabila terjadi kesalahan dari video tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi hudurikum ya ayyuhat tulab. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Baik semuanya, di sini Bapak akan menggantikan Ustadz Roy. Soalnya Ustadz Roy kemana? Ustadz Roy sedang berpergian sama istri. Nah, jadi di sini saya akan menggantikannya. Dan juga Ustadz Roy sudah nitip pesan pada saya bahwasanya kita akan mempelajari pembelajaran yang telah selesai kita pelajari sebelumnya. Baik, sebelumnya memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar pelajaran pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik semuanya anak-anakku, di sini Bapak absen terlebih dahulu, mungkin ada yang datang. Dan yang pertama, Bu Najwa, selanjutnya Fadira, Arini, Firda, Lia, Zulfa, Mas Isyam, Mas Aya, Anita, Gadina, sama Revi, dan juga Ais. Baik, di sini kan ada yang nggak hadir lagi, mungkin ada yang berhalangan dan lain sebagainya. Di sini Bapak ada makalah agar nantinya teman-teman semangat, walaupun cuma sedikit, nanti semangat kita belajar. Dalam mahfuz itu ada makalah al-jiddu muhimun, kesungguh-sungguhan itu penting. Jadi walaupun kita di sini belajarnya cuma sedikit, cuma teman kita cuma sedikit dalam mengajar, kita harus bisa untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita. Karena apa? Karena apa yang telah kita lakukan demi suatu ilmu nantinya akan jelas hasilnya. Mungkin tidak jelas seperti sekarang, mungkin di suatu saat nanti kalian semua dapat manfaat dan juga. Teman-teman, gini ya, agar kita semangat, ada kisah dari Imam Syafi'i dan juga muridnya. Ini menarik sekali. Kisah tersebut dikutip dari kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah, yang mana di sana ada seorang Imam Syafi'i dan juga muridnya yang belum pernah paham, yang tidak paham sama sekali akan penjelasan dari Imam Syafi'i. Siapakah muridnya itu? Muridnya adalah Thabit bin Sulaiman. Pada suatu saat di proses pembelajaran yang ada di majelis Imam Syafi'i, di sana Imam Syafi'i mengajar berbagai muridnya dan juga terdapat Rabi' bin Sulaiman tersebut. Ketika Imam Syafi'i mengajar, pasti Rabi' bin Sulaiman mesti bilang gini, wahai guru, masih belum pernah marah saya dulu. Apakah Imam Syafi'i marah? Tidak. Walaupun Imam Syafi'i mendengar ucapan itu sampai 40 kali, Imam Syafi'i tidak pernah. Karena yang dilihat dari Imam Syafi'i adalah kesungguhannya. Walaupun dari murid yang lain bilang orang itu adalah orang bodoh. Ketika suatu saat Imam Syafi'i dan muridnya kembali lagi dalam proses mengajar.
Pada suatu saat Rabi' bin Sulaiman tidak paham lagi akan penjelasan dari Imam Syafi'i. Sudah gitu Imam Syafi'i bilang, tidak apa, ayo kita belajar kembali. Sampai Rabi' bin Sulaiman meninggalkan majelis yang ada di Imam Syafi'i tersebut. Akan tetapi Imam Syafi'i bilang, wahai Rabi', wahai muridku, datanglah engkau nanti malam ke rumahku. Singkat cerita, pada suatu malam, kisah Imam Syafi'i dan juga Rabi' bertemu dalam rumah Imam Syafi'i. Ketika itu Rabi' datang kepada Imam Syafi'i lalu belajar kembali. Tetapi apa yang terjadi? Rabi' bilang, wahai guru, aku masih belum pernah paham. Terus sampai berulang-ulang dan Imam Syafi'i bilang kepada muridnya, wahai muridku, aku hanya bisa memberikan ini karena ini batas kemampuanku. Jadi mintalah itu semua kepada Allah karena yang memberikan ilmu itu adalah Allah. Singkat cerita, Rabi' bin Sulaiman yang awalnya tidak pernah paham, yang awalnya tidak tahu mengenai soal-soal maupun jawaban dari hasil belajarnya, akan tetapi Rabi' bin Sulaiman menjadi periwayat yang terpercaya dari Imam Syafi'i. Akibat apa? Akibat selalu berdoa, akibat berusaha dan tidak mau menyerah, walaupun banyak orang yang mengatakan Rabi' ini adalah orang yang bodoh. Jadi semoga apa yang telah kita pelajari nantinya setelah pembelajaran kita bisa bermanfaat dan juga kita praktekkan. Sebelum kita ke pembelajaran kita tes breaking dulu. Tes breakingnya ini gampang, cuma kita mau fokus agar nantinya pembelajaran kita ini masuk. Jadi ada yang disebut dengan tepuk ikrok. Kalau tepuk ikrok, rofa itu sama dengan 1, tepukannya 1. Udah gitu rofa ngasa 2, dia 3. Dan juga gasem 4. Sudah gitu, itu kan mau ikrok. Kalau kalian bilang ikrok, bapak bilang ikrok. Ikrok rafa, kalian jawab gema. Ikrok nasab, kalian bilang kalian bilang kelas 2. Ayo, lanjut. Adik Saya paham dulu. ya paham bapak. Jangan seperti itu. Oke. Nanti dicatat sama mereka. Paham. Lah, tepuk ikrok rafa, tepuk ikrok jar, rafa, tepuk ikrok nasab, tepuk ikrok jar, tepuk ikrok rafa, tepuk ikrok jazm, tepuk ikrok rafa, jazm, tepuk ikrok rafa, jar. Betul. Gema. Ini semua berarti. Dan tadi kan sudah yang mengenai speaking dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan melakukan suatu permainan. Permainan ini permainan Uno, yang mana nantinya kita akan belajar mengenai nahwu sorof. Materi yang akan kita pelajari adalah kalimat isim, kalimat fi'il, isim mufrad, tasniyah, jamak, dan juga fi'il sahih dan juga fi'il muqtar. Apakah akan dijelaskan di sini? Oh tidak. Ini kita harus melakukan suatu permainan yang mana nantinya akan aktif semua ketika kalian presentasi ke depan. Nah, ini kan ada Uno nih. Nanti dari mas saya nanti dipilih kartunya milih nomor berapa. Bukan milih nomor berapa, milih acak terserah. Nanti setiap yang dapat nomor yang sama itu kelompoknya. Gitu ya. Bisa kepada mas saya. Baik, itu katanya akan dibuka tuh yang warna tuh ada warna kuning, merah dan lain sebagainya. Nah, kita ini akan berkelompok asli dan juga kelompok asli. Kelompok asli nantinya nomor yang sama itu bergabung dengan yang punya nomor yang sama. Umpamanya nomor 1 kita gabung dengan nomor 1. Nomor 2 kita gabung dengan nomor 2, nomor 3 gabung dengan nomor 3 dan lain sebagainya. Jadi gitu. Mungkin disilahkan untuk bisa bergabung terlebih dahulu. 1, 2. Kelompok 2. Kita memang nomor 2, tapi kita juga berdua. Kelompok 3. Jember Nusantara. Lah, jadi itu disebut sebagai
kelompok asli. Jadi kelompok aslinya itu memang. Jadi ingat kelompok aslinya. Mengikuti sesuai dengan nomornya. Nah, di situ kan ada warna merah, warna kuning, dan juga warna biru. Nah, setiap warna itu harus bergabung dengan kelompok yang warnanya sama. Lagi. Jadi gini, kalau lagi Bapak akan kasih kartu lagi nanti kalian pilih dan nomornya itu akan menunjukkan ini soal ini atau pembahasan yang kalian akan pelajari. Baik, kita mulai dari kelompoknya. Nomor berapa? Nomor 7. Jadi soalnya ini ya. Soalnya 7 Pak, tambah. Ini bukan soal. Ini pembahasan nanti kalian belajar bareng di sini. Jadi belajar bareng filosofi itu apa nantinya. Nanti kita jelasin bareng. Nanti kalau sudah selesai, ketika kalian belajar bersama nanti kembali kepada kelompok asal untuk menjelaskan satu sama lain. Ini dia Pak. Enggak, dipelajari nanti presentasi satu-satu. Oh, oke baik. Monggo presentasi ini menjelaskan Iya. Tinggal kita lebih ke ini Isim baru apa isim tak? Baik, tadi kan sudah ya. Jadi kalau sudah gitu kembali ke kelompok asalnya seperti yang tadi. Mungkin sudah berdiskusi nih sama temennya dari kelompok ahli. Sekarang kita akan presentasi ke depan sesuai dengan kelompok asalnya. Umpamanya lihat kalimat itu, nanti jelasin sesuai ingatnya. Jadi pilih salah satu, umpamanya kalian pilih nomor 5 nanti bisa dijelasin bareng. Jadi gitu aja. Cuman dikasih 2 pilihan dari 2 kartu. Jadi pilih 2 kartu. Ini sama. Nomor 6 dan juga nomor 7. Baik. tiga huruf tadi. Ciri-cirinya itu ada 4. Yang pertama bisa dimasuki alif lam. Yang kedua bisa dibaca takbir. Contohnya dun. Terus yang ketiga bisa dibaca de. Contohnya fil fasli. Nah, yang keempat bisa dibaca de. Contohnya ini. Ayo lanjut. Apa udah? Itu yang apa? Isim apa? Isim itu isim yang bermakna seperti fasul. Fasul kan artinya bukan buat yang isim tasniah isim itu yang bermakna 2 seperti ainani, yadani, terus apalagi faslani itu yang bermakna 2 mata, 2 tangan dan juga 2 kelas. Terus yang isim jamak. Isim jamak itu yang isim yang bermakna banyak seperti ainun berarti jamaknya itu uyunun artinya beberapa mata, syahrun as'arun beberapa tahun. Pakai jamak apa? Jamak kasih. Baik, berarti yang nomor berapa tulisan? Nomor 6. Nomor 6 sudah. Nomor
Tujuh. 7 jadi sohih dan juga itu A. Itu kan yang nomor 7 itu kan tentang bina ya. Bina itu ada 7 guys, yaitu sahihun au misalun au mudha'afu. Labibun nakisun mahmuzun ajwabu. Asik. Nah, jadi bina itu ada 7. Nah, dari 7 bina ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada bina sahih sama bina entar. Bina sahih ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada salim, mudha'af, sama mahmus. Terus kalau yang entar ini dibagi menjadi 4. Misal, ajwaf, nakis, lafif. Nah, kalau yang sahih ini fiilnya tuh terbebas dari huruf ilat. Contohnya kayak fathah. Sahih sama salim tuh sama-sama gitu loh. Sahih sama salim tuh ibarat sinonimnya. Contohnya ya fathah tadi, nggak ada kemasukan huruf ilat sama sekali. Terus yang kedua itu ada mudha'af. Mudha'af itu apabila huruf yang sama itu yang pertama huruf yang sama itu dijadikan digabung menjadi satu. Contohnya madda, asluhu madada gitu. Terus yang ketiga itu ada mahmus. Mahmus itu ada 3 tempat. Mahmus fa, ain sama lam. Mahmus fa ini contohnya amala. Kenapa kok ada hamzah? Karena mahmus itu salah satu huruf dari fa, ain sama lam itu berupa hamzah. Contohnya yang mahmus fa itu contohnya amala. Mahmus ain itu contohnya sa'ala. Mahmus lam itu contohnya qara'a. Dan dilanjut oleh ba'is mutal. Nomor berapa? 6 sama 7. Yang nomor 6 jelasin isi mufrad, isi tasniah dan isi jamak. Masalah siapa yang jelasin dulu? Langsung. Isi mufrad adalah isi perbuatan bukan, contohnya makan. Terus kalau jamak mudzakkar salim, jamak itu isi tasniyah, yaitu isim yang bermakna 2 dengan tanda ketika rofa, pembentukannya rofa, alif dan nun, dan ketika nasab ya dan nun, dan ketika nasab ya dan juga. Contohnya ja'a muslimani, ja'a itu muslimaini, marartu muslimaini. Oke, lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait jamak. Jamak adalah suatu lafaz yang mana dia itu bermakna 2 atau lebih. Jamak sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama jamak mudzakkar salim, jamak salim dan jamak taksir. Jamak mudzakkar salim adalah jamak yang mana dia itu dengan laki-laki. Nah, pembentukan jamak mudzakkar salim yang menjadi pegangan adalah bentuk pada wawu dan ya. Ketika rofa dia itu menggunakan wawu nun, dan ketika nasab dia menggunakan ya nun. Dan itu Bahasanya akan sama yang bahas. Iki guys. Ya, ini 2. Besok sama Nomor 7. nomor 7 sama nomor 5. Nomor 7 sama nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan tentang fiil hajir. Jadi fiil itu kan ngomong dan masjid. Menyusun itu menjadi 3, yaitu yang ada fiil madi, fiil mudhari sama fiil amar. Jadi fiil amar itu menunjukkan masa lampau. Amar perintah tekan akan perintah. Kalau fiil madi itu fiil lampau. Kalau mudhari itu fiilnya akan datang. akan atau sedang. Akan atau sedang. Terus pembagian fiil akan dijelaskan oleh Atina. Bukan pembagian itu Ya. Ciri-ciri. yang bisa masuk pada fiil, yaitu ada 7. Yang pertama qad, contohnya pada akhir menuju. Sin, contohnya saya kulu. Contohnya saya namun. Tanis, contohnya tak tubuh. Ini contohnya perkawanan. Terus yang kedua domir rafa mutaharrik sama ya huruf Ya muannats sama mudzakkar. ya
udah. Lanjut. Selanjutnya apa tadi? Aku fiil solid. Bentar. Ada 3. Yang pertama itu salim. Salim terus mudhoaf. Mahmud. Oh iya, salim mudhoaf mahmud. Salim itu fiil yang tidak memasukkan huruf ilat. Contohnya fathah atau hamzah nggak masuk itu Besti. Itu mahmud. Mudhoaf dulu Besti. Mudhoaf itu yang hurufnya itu double. Contohnya mada, kan aslinya mada, dadanya kan double. Jadi itu kan tasdid jadinya. Nah, itu namanya mudhoaf. Double di mananya? Double di ain sama lam fiilnya. Terus mahmuz adalah yang huruf pertamanya itu salah satu hurufnya itu adalah hamzah. Contohnya itu amala atau qoro'a. Nah, lanjutnya di alat ayat. Baik, fi'il mu'tal. Nah, jadi mu'tal itu ada 4. Yang pertama yaitu al-misal. Misal itu adalah bina fi'il yang fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Mu'tal ini adalah bina yang berupa huruf ilat. Terus yang dimisal yang fa fi'ilnya itu huruf ilat. Contoh wa'ada, yasaro. Oke, terus yang kedua di ajwab itu adalah bina yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Contoh sona yasunu, terus sara yasiru. Terus udah, sona itu. Habis itu di nafis itu lam fi'ilnya yang huruf ilat. Contoh Roma yarni, terus Waza yauzu waswan. Setelah itu yang terakhir itu lafif. Lafif dibagi menjadi 2. Lafif yang pertama adalah lafif mafruq, yang satunya adalah lafif makrun. Yang mafruq ini adalah fa dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Contoh wafa kan wau qaf ya Allah, wau fa ya harful ilat. Terus waqo itu wau qaf ya. Nah, kalau yang makrun itu di ain fi'il sama lam fi'ilnya. Contoh Apa? dah yang itu loh, yang ain fi'il sama lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Kalau di mana Syawa. Oh ya, syawa yaswi. Shiwayan ya, syayan ya. Syawa yaswi syayan. Pemaswan. Udah cukup. Sudah cukup. Jadi Bapak lagi cuma tadi 1 soal saja. Bapak tentu siapa itu yang paling juara, akhirnya juara satunya itu ya. Jadi gini, pertanyaannya Bapak pilih dari kartu ini. Dari kartu ini Bapak pilih dalam hitungan 1, 2, 3. Kalau lagi angkat tangan. 2, 1, 2, 1, 2, 3. Paling sudah lihat di video lagi. Ayo video. Saya tolaknya dari segi-seginya saja. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat isim adalah kalimat yang memiliki arti tetapi tidak bersamaan dengan salah satu jawaban yang 3. Contohnya madrasatun. Kemudian cara mengetahui isim itu ada 2 cara. Yang pertama dari segi arti dan dari ciri-ciri. Yang dari segi arti, apabila arti tersebut tidak cocok untuk dimasuki salah satu yang 3. Contohnya madrasatun berarti sekolah. Ketika sekolah dikasih jawaban 3 itu tidak cocok. Terus dari segi ciri-ciri dibagi menjadi 4, dimasuki al, dimasuki tanwin, dimasuki huruf j dan pada j. Contohnya madrasatun, minal madrasati, kitabun stadi. Ya baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Naswa. Kepada Mbak Naswa, saya silakan. Ayo, jangan Naswa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa
Baik, semuanya tadi kan udah dijelaskan mengenai beberapa fiil, mubtada dan sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang keliru dari strategi maupun penjelasannya tadi, Bapak minta maaf sebesar-besarnya. Bapak hadirin, ihdinas siratal mustaqim wa akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.